itu beradab bila memburukkan, merendahkan, menjatuhkan nama baik negara lain. Benci awak dengan Indonesia, Masya Allah. Kalau bukan dari pemimpin kamu yang bernama Bung Karno yang telah mengisytiharkan ganyang Malaysia. Orang Indonesia yang pernah kerja di Malaysia. Mereka sakit hati karena dideportasi dari Malaysia dan di blacklist memasuki negara ini. Pernah ke Malaysia pasti mereka tahu betapa baiknya orang Malaysia. Bahkan menurut AA, siapa turis yang paling baik dan paling suka memberi lebih begitu kalau beli barang. Dia cakap itu turis Malaysia dan koyak sendiri. Orang-orang yang benci dengan Malaysia disekolahkan langsung oleh pemuda Malaysia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Kinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Kinya akan ngereksan sebuah video ya geng ya, pemuda Malaysia menyekolahkan orang Indonesia yang benci terhadap negara Malaysia, geng, dan menyekolahkan orang-orang Indonesia yang tidak memiliki adab, geng. Waduh, kok bisa seperti itu ya, geng ya? Iya, geng, biasanya netizen-netizen Konoha ini, geng, bila dibagi fakta mereka selalu menutup mata, geng, seakan-akan mereka tak percaya omongan-omongan daripada kita ataupun omongan-omongan daripada orang-orang yang sudah tahu seperti apa orang Malaysia, geng. Nah, sekarang mampus sendiri kan, udah disekolahkan, malu dong kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan buka dong. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Adab kau tak ada, belajar dulu sopan santun yang menjadi adab Melayu. Bukan cuma Wan yang aku kenal, Raja, Tengku, Syed. Sebelum kau membicarakan soal adab, aku nak tanya kau, adakah seorang itu beradab bila memburukkan, merendahkan, menjatuhkan nama baik negara lain? Tidak, bang. Adakah itu adab yang diajar oleh bangsa kamu? Bila di dalam TikTok bersembang kencang dalam room memburukkan nama Malaysia. Akal sihat yang kamu cakapkan dalam setiap kali video engkau tu menggunakan akal sihat ke? Harimau meragam. Apakah itu adab yang kamu faham? Kenapa awak ni benci sangat dengan Indonesia? Apa masalahnya ya? Sebegitu benci awak dengan Indonesia. Masya Allah. Siapakah yang memulakan persengketaan ini? Kalau bukan dari pemimpin kamu yang bernama Bung Karno yang telah mengisytiharkan ganyang Malaysia, konflik bersenjata 1963 sewaktu dulu. Jadi persengketaan ini bukan dari Malaysia. Ya, persengketaan ini bermula dari warga negara kamu. Sepatutnya soalan ini kamu tanya warga kamu. Kenapa benci sangat dengan Malaysia? Benar. Ya. Di Malaysia ada berapa raja? Apakah ada orang pengganti raja di negeri yang tak ada raja? Kalau ada, bagaimana dia dipilih? Kalau bersedia, tolong dijelaskan. Di Malaysia ada seorang raja dan 8 orang yang bergelar sultan. Pengganti raja di negeri yang tak ada raja, kamu tak perlu tanya. Dan sudah pasti bukan kamu yang akan menjadi pengganti raja kami. Bagaimana dia dipilih pun tak perlu ditanya. Dan saya tak perlu jawab pun. Bukan ada kepentingan pun kalau saya jawab untuk kamu.
adalah lebih baik kamu memikirkan soal kewangan keluarga kamu daripada kamu memikirkan soal raja di negara kami. Biar kami yang memikirkan soal raja di negara kami. Dipimpin raja, kau bangga pemimpin dinasti. Rakyat gak bakalan jadi pemimpin atau raja. Rakyat di China sekarang sedang memikirkan bagaimana nak menciptakan bulan. Rakyat di India memikirkan bagaimana mau bikin filem di bulan. Rakyat Malaysia sekarang memikirkan bagaimana nak hidup dari bulan ke bulan. Tapi sayang, rakyat di Konoha sedang memikirkan soal raja di negara orang. Aduh. Waduh. Negara tak bantu kau cari kerja. Pas kau dah dapat kerja, negara ambil jatahnya lewat pajak. Kata konten. Waktu korang berjuang sendirian, negara kemana? Pas korang dah lulus dan korang nganggur, negara bantu nggak? Enggak. Oke, geng, Ikinya akan menanggapi komentar-komentar ataupun percakapan daripada abangnya kayak gitu, geng ya. Jadi Ikinya nggak membela 100% kepada abangnya kayak gitu. Namun ucapan yang diucapkan oleh pada abangnya ataupun pemuda Malaysia ini, geng, ya, itu fakta dan itu benar juga yang diucapkan, geng. Sangat jenius sekali jawabannya pemuda daripada Malaysia ini, geng. Membuat koyak netizen Konoha kayak gitu ya, geng ya. Nah, badan muka kalian koyak sendiri. Orang-orang yang benci dengan Malaysia disekolahkan langsung oleh pemuda Malaysia, geng. Waduh, kan malu sendiri bila tahu faktanya seperti apa. Kenapa orang Malaysia membenci Indonesia? Orang Malaysia nggak akan membenci Indonesia kalau nggak orang Indonesianya dulu yang memulainya, geng. Nah, kalau dibagi 198 atau 9 berapa itu awalnya mengapa rakyat Indonesia sampai membenci negara Malaysia? Nah, itu penyebabnya. Itu penyebabnya, geng, kayak gitu. Jadi, come on lah, yang masa lalu, move on lah. Lupakan masa lalu. Ngapain ungkit-ungkit masa lalu, geng, kayak gitu. Sekarang ini negara-negara itu lagi ingin berkembang, ingin membuat bulan, ingin membuat matahari, negara-negara ingin memajukan ekonomi. Negara kita malah sibuk mengurus negara orang. Come on, 2025, negara kita masih kacau balau seperti itu saja, geng. Kayak gitu. Nah, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi yang orang Indonesia masih benci dengan Malaysia. Ini perlu kalian dengar dan kalian harus lihat dan kalian harus harus kalian tonton sampai akhir biar kalian nggak salah paham. Jom kita simak dulu videonya, geng. Sultan, ternyata selama ini kita kena doktrin Saya izin stis VT-nya ya. Yang berusaha mendokrin orang Indonesia yang nggak pernah datang ke Malaysia itu adalah orang Indonesia yang pernah kerja di Malaysia. Mereka sakit hati karena dideportasi dari Malaysia dan di blacklist memasuki negara ini. Waduh. Dan itu jumlahnya bukan sedikit. Jadi mereka ini mulai sakit hati dan komentar membuat VT-VT yang menggiring opini supaya orang Indonesia membenci Malaysia. Benar sekali juga. Ini adalah dark side-nya yang harus orang Indonesia tahu. Jadi kalau kita lihat VT-VT yang memfitnah negara orang, sebaiknya cari tahu dulu siapa orang pemilik akun itu. Dia pernah datang tidak ke Malaysia. Benar. Kebanyakannya yang sakit hati karena mereka dideportasi dan di blacklist. Ya, pasti dia ada masalah dengan negara ini. Nah, jadi orang-orang ini juga mempermalukan negara sendiri. Buat fitnah yang macam-macam di media sosial. Ya. Jadi kita sebagai orang Indonesia jangan mudah didoktrin dengan individu-individu yang enggak jelas dan tidak bertanggung jawab dengan kata-katanya, ya. Jadi, apakah kita harus ikut dengan IQ 78 ini? Aduh, enggak. Kalau saya sih enggak ya. Karena saya tahu. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka ini setelah membuat narasi negatif tentang Malaysia, kemudian orang Indonesia banyak yang pasang badan, mengungkap fakta. Namun yang lebih parahnya lagi, mereka sanggup memfitnah orang senegara sendiri dengan narasi-narasi yang tidak benar. Waduh. Jadi,
kita sebagai orang Indonesia, kita perlu membuktikan yang orang Indonesia itu tidak seperti itu. Jika kamu mau dihormati orang, kamu harus menghormati orang dulu. Betul. Jika kamu ingin diperlakukan baik di negara orang, kamu harus datang secara baik ke negara orang. Seperti itu juga negara kita kalau menerima tetamu. Tapi jika tetamu itu datang tanpa salam, pastinya diusir, ya, karena tidak beretika. Betul. Jadi stop membuat narasi negatif tentang negara orang. Betul. Sebetulnya di internet emang banyak sangat orang Indonesia yang non-educated, bocil, dan mohon maaf mereka kebanyakan tidak pernah keluar negara. Jadi dari seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 285 juta warga negara, itu yang bisa keluar negeri itu biasanya hanya 10-30%. Sisanya mereka tidak pernah keluar negara. Aku rasa kalau semua orang Indonesia yang sudah pernah ke Malaysia pasti mereka tahu betapa baiknya orang Malaysia. Bahkan kalau aku pernah pergi ke Lembang, karena dulu aku tinggal di Bandung. Aku pergi ke Lembang, itu banyak penjual keychain dan penjual oleh-oleh buah tangan dari Bandung untuk dibawa kembali ke Malaysia. Itu aku tanya sama AA, ya, di sana abang tuh dipanggil AA. AA, kalau menurut AA siapa turis yang paling baik dan paling suka memberi lebih begitu kalau beli barang? Dia cakap itu turis Malaysia dan turis Brunei. And then kalau misalnya orang Malaysia juga pernah datang ke Indonesia, and then orang akan cakap, aku dari Malaysia, pasti kalian itu akan diperlakukan dengan sangat ramah. Minimal, Kak Ros, Upin, apa kabar Kak Ros, Upin, kampung durian runtuh macam mana? Jadi sebetulnya kalau kalian sudah pernah keluar negara, ke negara yang Malaysia ke Indonesia, Indonesia ke Malaysia, sebetulnya nggak ada yang namanya rasis-rasisan, nggak ada yang namanya hater-hateran. Karena orang Indonesia dan Malaysia tuh paham bahwa mereka itu juga ya udah satu rumpun, udah gitu agama kita sama, kebanyakan Muslim. Even Cina Malaysia dan Cina Indonesia aja itu tuh mereka saling nggak bisa membedakan masing-masing. Oh, kau dari Malaysia atau Indonesia? Paling cara ngebedainnya kalau Cina Indonesia itu jarang yang bisa ngomong bahasa Cina fasih seperti Cina Malaysia gitu. Dan orang Indonesia juga yang datang ke Malaysia pasti mereka tahu kok betapa baiknya orang Malaysia. Macam aku tinggal di Sabah. Dan aku punya banyak banget teman di Sabah yang orang Malaysia asli yang sangat memperlakukan aku dengan sangat baik, sangat perhatian, sangat bersahabat dengan aku. So kadang yang buruk-buruk nih di media sosial aja, dan mereka yang uneducated, and then mereka bocil. So semoga kita selalu damai-damai ya. Jadi udah jelas ya geng ya. Jadi kalau yang membenci negara Malaysia di media sosial ataupun yang berkoar-koar kayak gitu ya geng ya di media sosial juga, ataupun yang tidak menampakkan mukanya dan ataupun yang sudah menampakkan mukanya kayak gitu geng ya. Mungkin mereka adalah salah satu orang yang telah di blacklist ataupun yang tidak pernah datang langsung ke negara Malaysia ataupun tidak pernah berjumpa langsung dengan orang Malaysia geng. Lihat sendiri kayak gitu ya geng, lihat sendiri seperti apa kayak gitu pengalaman mereka yang setelah bertahun-tahun udah kenal dengan orang Malaysia, udah tinggal di negara Malaysia, yang udah pergi sendiri ke negara Malaysia, seperti apa sambutannya orang-orang ini, seperti apa, lihat sendiri. Jadi berpikirlah sebelum mengatakan negara orang kayak gitu ya. Education kalian ataupun adab kalian ya mungkin harus diperbaiki kayak gitu ya geng ya. Jadi gak usah nimbruk duluan lah, kalau negara orang gak asal ngejudge duluan lah kayak gini dan kayak gitu ya geng ya. Sebelum kalian tahu dulu isinya seperti apa orang-orang ini kayak gitu. Nah, jadi yang benci negara Malaysia pastinya koyak melihat video ini, dan pastinya ketua netizen daripada Konoha pastinya juga koyak
banyak orang-orang Indonesia yang telah mengedukasi video yang seperti ini, geng. Salut kepada mbak-mbaknya, salut kepada abangnya, pemuda dari Malaysia, salut sekali Ikinya. So, apa-apa benda silakan boleh tulis di kolom komentar, geng. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.